Ketahanan nasional. Kita semua menyadari bahwa setiap bangsa mempunyai cita-cita luhur dan indah yang ingin dicapai oleh suatu bangsa yang mempunyai fungsi sebagai penentu dari tujuan nasionalnya. Lazimnya dalam usaha mencapai tujuan nasional tersebut, bangsa yang bersangkutan menghadapi tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang senantiasa perlu dihadapi ataupun ditanggulangi. Oleh karena itu, suatu bangsa harus mempunyai kemampuan, kekuatan, ketangguhan, dan keuletan. Umumnya hal ini yang dinamakan ketahanan nasional, yang dapat juga disebut sebagai ketahanan bangsa. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus senantiasa dibina terus-menerus sepanjang masa untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Ketahanan nasional senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Dengan perkataan lain, makin tinggi tingkat ketahanan nasional suatu bangsa, makin kuatlah posisi bangsa tersebut, baik keluar maupun ke dalam. Ketahanan nasional sebagai istilah dan sebagai pengertian masih belum lama dikenal. Bahkan sebagai istilah mulai dikenal dan dipergunakan pada permulaan tahun 60-an, mengingat bahwa konsepsi ketahanan nasional itu masih sangat muda usianya, maka wajarlah jika isi pengertiannya belum begitu jelas bagi sementara kalangan. Untuk menjelaskannya, digunakan sarana dengan meneliti arti dari istilah ketahanan nasional dan yang merupakan komponen-komponennya. Ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai dirinya, tidak kenal menyerah. Dari kata tahan itu terbentuklah kata ketahanan nasional yang berarti perihal, kuat, keteguhan hati, ketabahan. Jadi, yang dimaksud dengan ketahanan nasional adalah perihal tahan, kuat, keteguhan hati, ketabahan dalam rangka kesadaran. Dalam pengertian nasional, bangsa yang telah menegara, tersimpul paham bahwa produk dari suatu wilayah tertentu yang telah mempunyai pemerintahan nasional dan berdaulat. Dengan demikian, istilah nasional itu tidak hanya mencakup pengertian bangsa atau suatu wilayah semata-mata, tetapi lebih menunjukkan makna sebagai kesatuan dan persatuan kepentingan bangsa yang telah menegara. Perihal tahan atau kuat, keteguhan hati, ketabahan dari kesatuan dalam memperjuangkan kepentingan nasional suatu bangsa yang telah menegara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketaguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Kondisi atau keadaan selalu berkembang, serta bahaya dan tantangan-tantangan selalu berubah, maka ketahanan nasional itu juga harus dikembangkan dan dibina agar memadai dengan perkembangan keadaan. Jadi, ketahanan nasional adalah dinamik, bukan statis. Ketahanan nasional adalah tingkat keadaan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengerahkan keseluruhan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ada, sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya. Sebagai acuan untuk pemahaman, dan ada beberapa istilah dalam ketahanan nasional sebagai berikut. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau kuat menanggulangi beban. Keuletan, usaha terus-menerus secara giat dengan kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Identitas, ciri khas suatu negara dilihat secara keseluruhan atau holistik, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasionalnya
serta peranan yang dimainkannya di dalam dunia internasional. Integritas, kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensi fungsional. Dari telahan dokumen dapat disimak mengenai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Dinyatakan bahwa hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, ancaman-ancaman, dan gangguan-gangguan yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam, perlu secara efektif dielakkan untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional menuju ke tujuan yang ingin dicapai, dan untuk itu harus secara terus-menerus memupuk ketahanan nasional. Pengertian dalam konsep ketahanan nasional dikemukakan pengertiannya masing-masing sebagai berikut. Ancaman merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Tantangan merupakan hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Hambatan merupakan hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional. Hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, suatu bangsa dalam suatu negara tidak ada yang bebas dari gangguan yang dapat mengancam eksistensinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, dan tiap bangsa membedakan dalam membina kewaspadaannya. Ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia dapat meliputi sebagai berikut. 1. Ketahanan nasional bidang ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 2. Ketahanan nasional bidang politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada pengembangan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. 3. Ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan menetapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. 4. Ketahanan nasional bidang sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. 5. Ketahanan nasional bidang pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Ciri dan azas ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia bertumpu pada budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga berbagai ciri ketahanan nasional yang dikembangkan tidak dapat dilepaskan dari tata kehidupan bangsa Indonesia. Ciri ketahanan nasional. 1. Ketahanan nasional merupakan prasyarat bagi bangsa yang sedang membangun dirinya menuju bangsa yang maju dan mandiri. Ketahanan nasional jadikan prasyarat utama bagi bangsa yang maju dan mandiri. Ketahanan nasional jadikan prasyarat utama bagi bangsa yang sedang membangun karena semangat tidak mengenal menyerah akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul. 2. Menuju dan mempertahankan kelangsungan hidup bagi bangsa yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan sebagaimana dicita-citakan.
Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 3. Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan. Menjadikan ciri dalam mengembangkan ketahanan nasional harus berdasarkan hal-hal berikut ini. 1. Rasa cinta tanah air. 2. Setia kepada perjuangan. 3. Ulet dalam usaha yang didasarkan pada rasa ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan antarbangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, didasarkan pada Astagrata, negara Persatuan Republik Indonesia secara geografis berada di posisi silang dunia dalam pengembangan ketahanan nasional didasarkan baik pada kondisi alamiah maupun kondisi sosial sesuai dengan perkembangan dan situasi yang dihadapi bangsa. 4. Dijiwai wawasan nasional dilandasi semangat integralistik bangsa Indonesia mengembangkan diri atas dasar rasa nasionalisme Indonesia, pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju dan mandiri, pembangunan yang berwawasan teknologi berwajah manusiawi, berperan dalam ketitipan dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5. Pola umum operatif didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan pembangunan nasional merupakan keseluruhan semangat yang diarahkan dalam rangka pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, pembangunan nasional yang berwawasan nasional berkebangsaan merupakan rangkaian upaya bangsa yang berkesinambungan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di bumi Nusantara. Azas pengembangan ketahanan nasional bangsa Indonesia dasari pada azas sebagai berikut. Kesejahteraan dan keamanan, utuh menyeluruh terpadu, kekeluargaan, dan mawas diri. Kesejahteraan dan keamanan. 2. Utuh menyeluruh terpadu. 3. Kekeluargaan. 4. Mawas diri. Demikianlah topik kita mengenai ketahanan nasional atau ketahanan bangsa. Semoga dapat dipahami apa yang telah disampaikan pada hari ini untuk dapat disimak dan dipelajari dan tentunya dipahami agar dapat kembali bisa menjelaskannya jika nanti kita melakukan diskusi mengenai topik ketahanan nasional atau ketahanan bangsa. Telah kita ungkapkan tadi mulai dari pengertian, mulai dari istilah, hakikat ketahanan nasional, ciri dan azas ketahanan nasional yang telah kita uraikan dengan seksama, dan juga mengenai azas-azas dari ketahanan nasional. Semoga telah bisa diambil kesimpulan apa yang telah disampaikan dalam materi ini, dicatat dan dipahami, serta nanti bisa dicarikan kasus-kasusnya yang ada di Indonesia untuk didiskusikan pada pertemuan-pertemuan perkuliahan, terutama pada pertemuan tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.